Saya ulangi ya, kita belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu, saya dalam pendalaman Alkitab selalu mengajak Bapak Ibu Saudara itu untuk menemukan apa yang menarik dari situ, dari ayat itu, apa yang unik, apa yang menggugah pikiran kita, perenungan kita gitu. Nah, kalau kita membaca di ayat itu dikatakan orang akan tahu kalau kita murid-muridnya. Artinya murid-muridnya Yesus itu bisa dikenal karena ada yang berbeda. Betul? Ya kan? Ada yang berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Dari cara mengasihi. Apa artinya? Nah, kalau di dalam cara mengasihi itu berbeda, karena kan kita tahu di dunia juga orang mengerti apa itu mengasihi. Di dunia orang juga mengasihi, ya kan? Tetapi di Yohanes 13 ayat 30 dan 34 ini, 34 dan 35 ini, ya kan? Itu mengasihi yang berbeda. Tidak sama seperti bagaimana dunia saling mengasihi, ya. Karena cara mengasihi di dalam ayat ini adalah sebagai identifikasi, sebagai pembeda bahwa orang-orang murid-murid Yesus itu punya kualitas yang berbeda dalam mengasihi. Nah, kalau kita lihat kualitas yang bagaimana, ada satu kualitas yang penting di situ. Dikatakan apa pada murid-muridnya? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti apa? Seperti siapa? Aku mengasihi. Itu pembedanya. Seperti Yesus mengasihi kita, demikianlah kita harus saling mengasihi. Ya. Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudara terkasih. Cara Yesus mengasihi itu apa? Bagaimana? Iya, sederhana, tapi dalam. Yesus mengasihi murid-muridnya itu, mengasihi orang yang percaya kepadanya. Yesus mengasihi orang yang mengasihi dia itu sampai dalam tahap apa? Menyerahkan hidupnya. Nah, mari selanjutnya kita renungkan begini. Sebetulnya kita makan, kita minum, kita mandi, ya kita bekerja, kita cari uang untuk mempertahankan apa namanya? Mempertahankan hidup. Dalam keadaan sekarang orang semua akan mempertahankan hidupnya. Ya kan? Tetapi apa yang dipertahankan itu di dalam diri Yesus justru sekarang dia apa? Diserahkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi mereka. Apa yang kita pertahankan itu, apa yang kebanyakan orang pertahankan itu, justru Yesus serahkan, Yesus berikan, Yesus korbankan untuk apa? Untuk murid-muridnya. Apa yang paling dipertahankan loh ya, ya kan? Nah, saudara, kalau kita punya uang, kita pergi-pergi, kira-kira naik yang ekonomi atau naik yang FIP? FIP ya. Kalau kita punya uang ya, pasti pilih FIP. Kalau kita punya uang, kita mau tinggal di hotel, pilih hotel yang biasa atau hotel berkelas? Hotel berbintang ya, berkelas. Kalau Anda mau beli mobil yang mewah, ya, di Indonesia mungkin kalau di sini orang rata-rata pakai Strada kabin Pajero ya di sini ya. Ya tujuannya untuk apa semuanya? Untuk mempertahankan hidup sebetulnya. Karena hidup mereka begitu mereka pelihara, jadi mereka berikan yang terbaik untuk hidupnya mereka. Dan manusia di mana-mana begitu. Untuk dirinya, untuk hidupnya itu yang terbaik yang mereka berikan. Tetapi di hadapan Yesus Tuhan kita itu justru yang terbaik yang dipertahankan, yang dipelihara, yang dirawat,
yang begitu mulia sekarang itu justru diarahkan, dipersembahkan untuk mengasihi murid-muridnya. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Bermakna apa? Kalau kita murid-muridnya tidak mampu mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita, bisa nggak kita mengatakan kita murid-muridnya Kristus? Bisa nggak? Mengerti? Kita tidak bisa mengatakan kita ini murid Yesus kalau kita tidak mampu mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita sampai dalam tahap menyerahkan hidup kita kepada sesama kita. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dalam PA kita, saya pernah mengatakan ya dalam kelompok ini, dalam gereja ini, ya kan, dalam konteks gereja kita, Anda bukan hadir di khotbah, bukan. Kita sampai dalam tahap hubungan keluarga, kamu adalah aku adalah kamu. Sampai dalam tahap itu. Apapun yang terbaik yang saya bisa, gitu. Ya, sekalipun itu berhubungan dengan kehidupan kita. Itu yang kita berikan. Yang kita serahkan. Supaya kenapa kenapa Yesus menyerahkan hidupnya kepada murid-muridnya? Mengapa Yesus menyerahkan yang termulia, yang dipelihara, yang dirawat oleh begitu banyak orang, yang dipegang, yang dilindungi oleh banyak orang, ya kan? Yaitu hidupnya sekarang oleh Yesus justru diserahkan untuk mengasihi murid-muridnya. Mengapa? Hanya dengan satu tujuan. Karena dengan cara mengasihi seperti itu, Yesus telah memberikan kehidupan kepada murid-muridnya. Ya kan? Karena Yesus memberi hidupnya kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya itu, melalui pengajaran firman-Nya itu, kita sekarang beroleh hidup, betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang apa yang kita peroleh itu kita alirkan kepada orang lain, kepada sesama kita, ya dalam komunitas kita, gitu kan? Mengasihi sesama kita dalam komunitas kita seperti setelah mengasihi kita, supaya apa? Supaya sesama komunitas kita itu juga memperoleh hidup. Saudara, kalau kita melihat prinsip rohani ini, kita melihat bahwa kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama. Agama yang kita datang dengar firman Tuhan, kita datang, kita dikhotbahi, enggak. Kita datang dalam komunitas ini, dalam gereja ini, dalam jemaat ini, dalam kelompok ini, untuk mengalami satu pengalaman rohani. Apa pengalaman rohani itu? Bagaimana saya mengasihi sesama itu sampai dalam tahap hidup saya yang dipersembahkan. Itu harusnya. Ya kalau khotbah sih sekarang hari ini apapun gereja khotbahnya bagus-bagus ya. Apakah berhubungan dengan berkat. Ya, semakin saudara khotbah tentang berkat, ya tentang diberkati, berlimpah-limpah, berkat Abraham, doa Yabes. Orang akan datang berlomba-lomba untuk dengar khotbah seperti itu. Tetapi Yesus tidak pernah sama sekali menyentuh pesan-pesan khotbah seperti itu. Justru kepada murid-muridnya ini dan pernyataan firman ini bukan kepada banyak orang disampaikan dalam waktu itu ya, tentang waktu itu, tapi kepada muridnya. Bukan perintah baru yang hal yang perintah baru ini yang kuberikan kepada kamu, ya kan? Yaitu kamu harus mengasihi, ya seperti aku telah mengasihi. Demikianlah orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Jadi ini satu tanda utama yang tidak bisa ditawar. Komunitas yang berbeda, kelompok yang berbeda. Dari apa cirinya? Dari saling mengasihi. Mari kita gampang, kita buat simpel. Orang itu paling mudah apa sudah hitung-hitungan kan? Bener gak? Bener ya kan? Orang itu kan hitung-hitungan. Apa yang saudara berikan, apa yang saudara persembahkan itu dihitung. Betul nggak? Betul kan? Tapi kalau saudara menyerahkan hidupmu, hitung-hitungan nggak kira-kira? Tidak. Kalau hidup saja diserahkan, apalagi yang bisa dihitung. Betul? Tapi orang di luar, orang percaya, pasti hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Tahu hitung-hitungan? Ya kan? Membangkit, ya kan? Membangkit. Oh, kamu pernah saya tolong. Oh, kamu dengan saya. Apa yang
yang nggak kamu ambil dari saya. Manusia begitu. Iya kan? Manusia begitu. Makanya kita dengar khotbah pendeta itu kan, dulu saya itu menderita membuka pelayanan ini. Berkeringat saya. Sekarang saya diberkati banyak jiwa, berlimpah susu dan madunya. Menghitung dia kan. Betul? Dan kemudian gereja tidak lebih dari menjadi sapi perahan. Diambil susu dan madunya. Terus. Dan mereka berpikir itu diberkati. Tapi kita melihat bahwa pelayanan yang seperti itu sangat egois. Gitu loh. Hitung-hitungan. Gitu. Sementara Yesus mengatakan apa? Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi. Aku gak pernah ngitung. Yang termulia, yang orang pelihara, yang orang jaga, yang orang rawat, aku sudah persembahkan. Gitu loh. Aku sudah berikan. Jadi apa yang bisa dihitung? Nggak bisa. Ya. Saya belajar ini saya nggak pernah menghitung apapun. Saya nggak pernah. Saya lupa. Gitu. Karena saya belajar ini, prinsip rohani ini. Iya Tuhan. Dalam kehidupan rohani itu kita semakin melihat Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah itu hidup. Kalau kita hidup dalam ajaran firman-Nya. Dan ajaran firman-Nya itu tadi itu. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kalian harus saling mengasihi. Saudara, tapi gereja hari ini tidak lagi berpusat kebanyakan ya. Semoga tidak ya. Lebih berpusat kepada bagaimana mereka itu berlomba-lomba hanya untuk hidup menikmati berkat-berkatnya Allah dalam konteks jasmani. Dan itu seringkali pemahaman seperti itu memimpin orang kepada percintaan dunia. Lebih mencintai duniawi daripada mencintai Allah. Gitu. Saya katakan bukan berarti harta itu nggak penting, uang itu nggak penting. Karena kita hidup sehari-hari dengan itu. Tetapi kalau seluruh hidup kita ke arah sana, dan repotnya sekalipun seluruh hidup kita ke arah sana, tapi kita nggak pernah memperolehnya. Kalaupun memperolehnya, kita pas-pasan. Tapi sikap kita begitu. Ingin memperoleh dunia. Kan banyak orang seperti ini. Ingin punya sikap untuk memperoleh seluruh dunia, ya kan? Mau keinginannya, mau uangnya, mau hartanya, mau apapun. Ya kan? Sekalipun hanya sebatas cita-cita dan keinginan dan belum pernah memperolehnya, tapi mereka dikuasai itu. Gitu. Nah, ini memimpin orang kepada percintaan dunia. Kepada orang-orang seperti ini, pesan tentang berkat, ya diberkati, dijawab doa-doanya yang berhubungan dengan kebutuhan dunia, menjadi pesan yang penting hari ini. Tetapi itu bukan pesan Yesus. Pesan Yesus, jikalau demikianlah kamu harus saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu itu. Yang selama ini dipegang orang. Ya kan kalau hidup kita disentuh orang kita marah kan. Karena kita menjaganya, memeliharanya. Ya kan? Tetapi apa yang kita jaga, apa yang kita pelihara ini yang bernilai bagi kita yaitu hidup kita. Tuhan bilang apa? Kamu sekarang arahkan semua itu untuk mengasihi sesamamu. Dengan demikian orang akan tahu kamu adalah muridku. Kita bisa mengaku saya percaya Yesus, saya murid Yesus. Tapi dia hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ya, orang ngasih 10 sudah bangga kok sekarang. Merasa sudah gak berutang dengan Tuhan kan. Aku sudah kasih 10 loh. Betul gak? Ya kan? Manusia janggal, picik sekali. Sementara Tuhan bukan ngomong soal 10 loh. Persembahkan apa? Tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Hidupmu itu. Nah, dengan saya mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi saya, itu ya. Bukankah itu ibadah yang sejati? Pusat dari satu ibadah yang sejati, mempersembahkan yang kita pandang mulia, yang kita pandang bernilai, ya kan? Yang kita agak jaga, yang kita lindungi ini, sekarang kita arahkan untuk mengasihi total sesama kita. Kita nggak bisa mengaku saya murid Yesus. Orang bisa mengaku-ngaku ya, saya murid Yesus. Tetapi apakah orang bisa menemukan
bahwa kualitas kita dalam mengasihi itu sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Saudara yang terakhir dalam Tuhan, kalau kita melihat ini, hidup kita ini penuh gairah dalam hal yang rohani. Penuh gairah, penuh semangat. Sekalipun di depan mata kita ini sepertinya nggak banyak jawaban. Ya, ada yang sharing ini, saya lagi berdoa Tuhan prioritas mana ini gitu kan. Pak, saya baru makan sehari sekali. Pak, saya makan 2 kali sehari. Gak bisa 3 kali sekarang. WhatsApp. Yang kemarin saya cerita ya, Pak sudah gak bisa bayar listrik. Di luar pulau. Waduh Tuhanku. Apa yang ya kan? Dalam kondisi begini saya juga gak punya banyak uang sebetulnya. Gak ada praktis. Iya kan? Saudara tahu, saya lihat laporan di kantor keuangan itu ratusan juta lebih. Macet ya. Macet. Uang sekolah macet. Jadi di depan ini nggak ada jawaban apapun nih. Tetapi justru itu sekarang kita dalam konteks diuji oleh Tuhan. Dalam kondisi kamu pas-pasan atau nggak ada ini, bisa nggak kamu? Berani nggak kamu? Punya tekad bulat nggak kamu untuk mengasihi sesama murid-murid seperti Yesus telah mengasihi kamu? Ya, saya berapa kali mengalami, saudara. Ini saya tutup dengan kesaksian ini. Ini kejadian waktu di NTT, istri saya mungkin lupa atau bagaimana, tapi ini saya masih ingat cerita itu. Mengandung anak pertama, ya kan? Saya masih ingat kalau nggak salah uang itu tinggal 20.000. Saya masih ingat itu. Dan pada waktu itu kami ada pendalaman Alkitab seperti ini. Tapi semuanya perempuan. Cewek gadis. Ya. Belum ada yang menikah. Dan kami selesai pendalaman Alkitab itu malam. Wah, di NTT kalau jam 8 malam itu, zaman itu ya, nggak kayak sekarang ada oplet, ada bemo, ada kendaraan umum banyak ya. Itu pun yang terakhir mungkin. Jadi kemudian istri saya bilang, Pak, itu anak-anak mau pulang nggak ada duit. Ada aku tanya. Untuk pulang itu jauh sekali, ya. Dan mungkin tinggal oplet tinggal terakhir aja dia. Terus saya bilang ke istri saya sengaja, lah uangmu 20.000 kan sisanya? Iya. Kalau kamu kasih uang itu 20.000, kamu nggak bisa beli ikan, nggak bisa beli sayur, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi malam itu istri itu nyerahkan uang 20.000 itu untuk anak sekitar anak 10 ya. Ya anak 10 atau anak 8 saya kurang tahu ya, lupa saya. Untuk naik oplet pulang. Dan kami besok nggak tahu cuma ada beras. Bayangkan itu. Tapi saya bersyukur istri saya diem itu orangnya tangguh kayak gitu ya. Ada uang nggak ada uang dia tangguh, dia tenang. Nggak pernah yang minta yang neko-neko yang aneh, nggak pernah gitu sama sekali. Nah sudah selesai. Kami juga seperti nggak terjadi apa-apa. Gitu. Tapi sebagai seorang suami tentunya merenung, Tuhan nggak ada apa-apa di rumah. Karena di rumah kami itu setiap hari itu puluhan orang makan di rumah. Anak-anak muda-muda nih. Ada yang berapa anak tinggal dengan kami, ada anak-anak pelayan itu yang kalau setiap siang pasti datang makan. Karena ya makan. Nah, cuma kami sudah jelaskan kami apa yang ada saja. Kadang-kadang ya makan dengan sayur dan sambal doang. Kan terlalu banyak orang keluar masuk gitu kan. Jadi kami nggak punya apa-apa, tinggal beras untuk dimasak besok paginya. Tuhan, saya belajar sesuatu yang Tuhan ajari, ya kan, untuk menyerahkan apapun yang bernilai, yang berharga sekalipun. Selesai, kami tidur dah. Saya lupa dah. Kalau nggak punya uang apa itu saya udah lupa. Gitu. Yang besok juga nggak tahu gitu. Nah, Bapak Ibu tahu, besoknya itu jam 6 pagi lebih sedikit. Kalau di NTT itu jam 6 pagi kayak di sini ya masih agak-agak gelap dan agak terang gitu ya. Agak mau keterang gitu ya. Pintu saya itu digedor orang. Saya masih pakai singlet, saya masih pakai sarung. Pintu digedor orang. Dong, 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 dong. Om pendeta. Gitu kan. Om pendeta, saya kadang-kadang mikir saya pendeta di mana. Om pendeta. Betul Om pendeta ya?
Saya bilang, iya ada yang bisa saya bantu, saya bilang itu. Boleh saya masuk katanya. Orangnya itu agak keras. Dalam hati 2 pagi gedor. Boleh bu, silakan ya. Saya masih pakai sarung. Boleh saya duduk? Boleh bu, boleh silakan. Ada yang saya bantu. Pendeta harus berdoa untuk saya katanya. Dalam hati, apa ini? Terus saya tanya, ada yang sakit? Gak ada. Bermasalah dengan suami? Tidak ada. Suamiku baik-baiknya. Suamiku baik-baik di rumah katanya. Masalah dengan anak? Gak bayar uang sekolah atau apa? Meraba-raba ya hamba Tuhan ya. Gak ada. Loh, dalam hati sakit enggak? Enggak gitu kan. Jadi apa ibu gitu? Pendeta harus berdoa untuk tanaman sawi saya. Bayangkan dalam hati saya. Ya Tuhan, tanaman doa sawi itu didoakan ya. Mau mati kayak mau kering kayak terserah gitu. Tapi nggak boleh begitu kan. Saya bilang itu saja ibu. Iya, harus berdoa untuk saya. Ini berdoa dipaksa umur baru kali itu saya. Ya aku yang ayo kita berdoa. Maksudnya selesai bercepat pulang gitu ya. Pagi-pagi sekali. Masih ngantuk-ngantuk gitu kan. Berdoalah dengan ibu ini saya. Bu, saya bilang Tuhan berkati tanaman sawinya, berkati tanaman sayur-sayurannya. Gitu kan, berkati suami dan anaknya. Haleluya, amin. Om jangan kemana-mana, duduk di situ dulu katanya. Oke. Orang NTT ya. Rupanya di luar pintu rumah saya itu dia bawa tas kresek besar. Itu isi sayur-sayur. Termasuk tomat setengah matang. Kacang panjang, sawi, saya lupa lah. Pokoknya kulkas itu penuh. Dalam hati saya, kemarin ada uang sayur, nggak bisa beli sayur, nggak bisa apa. Tapi saya malu itu. Saya malu Tuhan, malu. Saya ampuni sikap saya. Gitu. Nah, terus dia bilang, nanti kalau Pendeta ada waktu, datanglah ke ladang saya. Ladang saya ke jalan ini lurus saja. Tanyalah tante ini katanya. Itu ladangku katanya. Oh iyalah, ibu saya datang nanti. Gitu. Besoknya saya datang beneran. Bapak tahu, ibu tahu ladangnya itu di NTT. Di situ saya nangis kepada Tuhan. Tuhan ampuni sikap hati saya. Kenapa? Jadi untuk tanam sayur, sawi, kacang panjang, sayur-sayuran ya. Sawi putih, bukan sawi pahit ya, sawi hijau itu ya. Sawi hijau ya, bukan kayak kita yang sayur pahit ya. Sawi yang untuk pangsit itu ya. Itu dia harus hampir timba air, jalan jauh, turun lagi, balik naik lagi, siram itu sayur tiap pagi dan sore. Setiap hari. Kan sayur itu kan umurnya 1 bulan. Di situ Bapak Ibu saya nangis, Tuhan ampuni. Nilainya itu saudara nggak bisa, itu nilai hidupnya dia sayur itu. Saya tadi malam merestui saya untuk memberikan uang sisa yang kita miliki senilai itu. Ya kan? Hidup sudah kami nggak penting bagaimana dengan hidup kami. Tapi Tuhan punya cara mencalikkan mata rohani saya itu dengan cara itu. Saya diam, saya nangis. Tuhan ampuni saya bilang. Saya salami tante itu. Tante terima kasih. Dan adiknya itu akhirnya kita urus untuk sekolah. Pada akhirnya kita urus ke sekolah. Adiknya dia yang paling bungsu. Nah, jadi saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jika hidup kita yang kita arahkan seluruhnya untuk mengasihi, seperti Yesus telah mengarahkan hidupnya untuk mengasihi kita, ya kan? Yang bernilai, yang berharga ini tidak kita pegang, tapi kita persembahkan untuk sesama kita. Di situ Injil itu semakin bersinar. Di situ orang semakin percaya bahwa Yesus itu hidup di dalam kita. Tuhan memberkati.